Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mubarak yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau menukil perkataan sebagian dari para ulama. Idza arada Allahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, artinya apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah faqahahu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut faqih di dalam urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk menuntut ilmu, bisa mendalami ilmu agama dengan benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada seorang hamba adalah apabila hamba tersebut diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menuntut ilmu. Makanya jangan sampai kita mempersempit pola pikir kita. Yang namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas, begitu banyak. Tidak hanya berupa rezeki, tidak hanya berupa harta. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Terlebih sering banyak ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba adalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada khasyatullah, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita semua, yang senantiasa kita belajar selama tak ada syukur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Perhatikan, hal pertama yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Karena sekali lagi, ilmu yang istimewa adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan aku memohon kepadamu ya Allah rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jamaah sedang Jumat dan insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba
Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut adalah wasahadahu fid dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hamba tersebut senantiasa zuhud terhadap kehidupan dunia. Artinya hamba tersebut tidak menjadikan tujuan utamanya adalah kehidupan dunia. Tidak menjadikan kehidupan dunia ini masuk ke dalam hatinya. Karena yang namanya hubbud dunia akan menimbulkan banyak permasalahan. Ketika seseorang cinta terhadap kehidupan dunia, ia akan menghalalkan seluruh cara agar ia bisa mendapatkan kehidupan dunia yang ia mau. Ketika seseorang dalam cinta terhadap kehidupan dunia, maka sudah otomatis amal ibadahnya akan menjadi buruk. Di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang terlalu cinta terhadap kehidupan dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tarik kenikmatan, kelezatan tatkala beribadah kepadanya. Maka ijab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya qaumi innama hadhihi al-hayatu dunya mataa'. Kata salah sahabat yang beriman dari kaum Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam surat Ghafir. Beliau berkata, wahai kaumku, sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia ini sifatnya sementara, ada perhiasan dan sifatnya bagimu. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan adapun kehidupan dunia adalah tempat yang kekal, tempat yang abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Yang kehidupan dunia jauh lebih baik dan lebih kekal. Makanya ayo sama-sama kita konvensi terhadap diri kita. Banyak dari kita yang begitu sulit melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita ini begitu berat menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita ini sulit khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi salah satu sebab utamanya adalah karena kita menaruh cinta terhadap kehidupan dunia. Jemaah insyaallah dengan wanita yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kaitannya dengan poin yang telah kita jelaskan. Adalah subhanallah, di zaman sekarang ini begitu banyak kita dapatkan, terkhusus dari kaum muslimin, yang mereka sangat berani membeda-bedakan antara bermuamalah dengan orang yang memiliki harta dengan orang fakir miskin. Seakan-akan mereka itu gabus, seakan-akan itu mereka tamak. Mereka perjuangan hawa nafsu mereka di hadapan orang kaya. Tatkala mereka berjumpa dengan orang-orang kaya, wajah mereka berbinar-binar. Begitu senangnya ketika menyambut orang-orang kaya. Bahkan rela menanggalkan harga dirinya untuk mendapatkan simpatisan dari orang kaya. Ia masih memandang status sosial. Ketika orang kaya hadir di hadapannya, ia sambut dengan begitu hebat. Namun ketika ia berjumpa dengan orang fakir dan miskin yang sangat disayangkan, ia remehkan, ia bersikap sombong, ia bersikap maju, seakan-akan dirinya lebih hebat daripada orang fakir miskin. Padahal ia tidak tahu, bisa jadi orang yang ia remehkan ternyata ketundukannya, ketakwaannya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menginginkan mengetahui salah satu sifat dari seseorang adalah kita lihat bagaimana cara dia bermuamalah kepada manusia. Apabila ia masih membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang fakir miskin, ia berani memandang status sosial, ia berani meremehkan orang fakir miskin hanya karena harta yang ia tidak miliki, maka berhati-hatilah dari orang tersebut. Namun apabila ada seseorang yang ia bisa selamat tatkala bermuamalah, ia tidak membeda-bedakan antara orang fakir atau orang miskin, maka insya Allah orang tersebut adalah orang yang baik. Salah satu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap kehidupan dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta terhadap dirimu. Hal ini menunjukkan apa? Apabila kita ada meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap zuhudlah terhadap kehidupan dunia. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia.
Jangan tamak, jangan rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang. Niscaya manusia akan menghormatimu. Niscaya manusia akan mencintaimu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat insyaallah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba, tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut adalah Allah sabahu bi nafsi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut satu sifat, yaitu hamba tersebut senantiasa memperhatikan aib kesalahan dirinya sendiri. Ia akan senantiasa mengurusi kesalahan dirinya sendiri. Ia akan senantiasa mengurusi kekurangan dirinya sendiri, bukan mengurusi kehidupan orang lain, bukan mencari-cari kesalahan orang lain, bukan mengurusi dosa kesalahan tetangga, keluarga orang lain, tidak. Yang ia pikirkan adalah bagaimana keadaan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyat siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk mengurusi orang lain, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengoreksi diri kita masing-masing. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita, apakah kita termasuk orang-orang yang bisa selamat nanti di hari kiamat kelak. Seorang mukmin yang cerdas adalah ia yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Risaulah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat min ghadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya masing-masing dari manusia, masing-masing dari kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang telah kita siapkan untuk berjumpa kepadanya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulullah wa 'an tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'akum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله